Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Nah teman-teman, pada malam hari ini saya akan menginformasikan terkait dengan eh, bocoran formasi CPNS dan P3K di Kementerian PUPR. Karena sempat beberapa waktu lalu ya ada bocoran terkait dengan formasi yang diusulkan oleh Kementerian PUPR kepada Kemenpan RB terkait dengan penerimaan CPNS dan P3K di tahun 2023 ini. Ya, bagi teman-teman yang minat untuk mendaftar dan memiliki ikhtiar untuk bisa lulus di Kementerian PUPR, silakan nonton video ini sampai habis karena beberapa bagian dari presentasi ini saya akan menampilkan beberapa cerita dari teman-teman kita yang sudah lulus di Kementerian PUPR. Saya doakan teman-teman juga yang nonton pada malam hari ini dan yang berminat lulus di Kementerian PUPR juga bisa lulus di Kementerian PUPR pada penerimaan CASN tahun ini. Sebelumnya mohon maaf kalau suaranya serak ya, karena memang lagi batuk, tetapi saya akan memberikan semaksimal saya untuk teman-teman pada malam hari ini. Sebelum lanjut, di sini ada cerita dari peserta yang lulus PUPR ya. Di sini kita lihat dia memberikan informasi bahwa alhamdulillah saya juga lulus PJK Mas berkat modul yang diberikan. Jujur, modulnya sangat membantu karena waktu itu saya sudah tidak tahu harus belajar apa. Tiba-tiba Mas Andika chat di grup Telegram seperti sebuah pencerahan. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Andika. Jadi pada saat itu ada salah satu grup yang grup PUPR di Telegram yang besar. Saya menginformasikan jika ada yang meminat buku terkait dengan kompetensi teknis PUPR atau SKB PUPR, silakan chat saya. Nah, pada waktu itu ternyata dia nyantol di situ dan dia bukan nonton melalui YouTube ya. Nah, menghubungi saya dan memiliki buku kami ya, dan alhamdulillah ceritanya berlanjut. Nah, seperti ini saya menjawabnya, alhamdulillah turut senang. Nah, di kemudian hari saya melihat ada statusnya dia pasang ketika berada di Masjid 99 Kuba, tepatnya di Makassar. Wah, saya penasaran, saya tanya, di Makassar ya? Dijawab, iya bang, transit di Makassar. Bisa jalan-jalan Indonesia gara-gara modul dari abang sih ini. Jadi saya balas ke dia, dasar memang sudah cerdas, makanya bisa lulus. Saya jawab, karena rumah saya ada di Makassar, saya jawab main-main ke rumah. Lulus di kementerian ya? Saking banyaknya yang lulus, saya tidak tahu yang mana ini lulus kementerian, mana lulus di Pemkab, kota. Saya cuma beberapa saja yang saya catat ya. Ternyata yang ini saya katakan dasar memangnya sudah cerdas, itu direspon lagi, di reply lagi. Enggak bang, benar-benar dibantu sama sampean kemarin. Sempat buntu belajar SKB PJK nih. Pakai apa? Ada modul dari abang jadinya lancar. Nah itu dia ya, salah satu testimoni dari teman kita ya. Dan saya minta dia ketika saya mau menjalin silaturahmi juga dengan teman-teman kita juga yang lain dimanapun berada, saya minta yang ada di Makassar silakan mampir ke kediaman kami kalau ada di Makassar ya, seperti itu. Nah itu cerita, salah satu cerita, nanti kita ada cerita yang lain lagi ya teman-teman. Ini satu dari sekian banyak ya. Oke, kita lanjut dulu ke materi. Nah di sini dikatakan jumlah formasi CPNS 2023 Kementerian PUPR dibocorkan 20.000 lebih posisi akan dibuka. Nah ini saya dapat dari kilat.com ya. Tetapi saya yakin tidak mungkin semuanya sekitar 20.000 lebih. Kalau kita lihat kemarin yang saya bahas formasi untuk kompetensi tenaga teknis dan juga CPNS di pusat itu totalnya semua sekitar 30 ribuan. Masa 20 ribuan diambil oleh PUPR, kan tidak masuk akal. Tapi paling tidak ini memberikan gambaran bahwa terdapat banyak formasi, tapi paling tidak ini memberikan gambaran bahwa terdapat banyak formasi nanti untuk yang berminat mendaftar di Kementerian PUPR. Oke, kita baca ya. Menteri Pan-RB Aswar Anas memberikan kabar terbaru seputar CPNS 2023 alias CPNS dalam Kementerian PUPR. Hal ini disampaikan Aswar Anas dalam unggahan Instagram pribadinya dan dikolaborasikan dengan akun sosial media Pan-RB pada hari Senin 3 Juli 2023. Teman-teman silakan cek langsung Instagramnya Bapak Aswar Anas ataupun media @pan_rb kalau tidak percaya.
Ya, selanjutnya di sini tampak Aswar Anas selaku Menteri Pan RB berjumpa dengan Menteri PUPR yaitu Basuki Hadi Mulyono. Dua menteri ini merupanya membahas tentang SDM aparatur kelembagaan, reformasi birokrasi, serta pelayanan publik di lingkungan Kementerian PUPR. Oke, kita bahas nanti di belakang. Menpan RB Aswar Anas memamerkan potret saat ia bersama dengan Basuki Hadi Mulyono yang sama-sama menggunakan kemeja. Sambil mengunggah potret keduanya, Aswar Anas pun memberikan keterangan singkat dan jelas di sana. Bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Pak Basuki Hadi Mulyono hari ini, ungkap Aswar Anas. Selain membahas tentang terkait penguatan SDM aparatur kelembagaan hingga reformasi birokrasi dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian PUPR, keduanya juga menyinggung jumlah formasi CPNS di tahun 2023. Nah, ini yang menarik. Oke, kita lanjut. Kementerian PUPR merupakan salah satu yang mengurusi tentang pekerjaan umum serta perumahan rakyat, ya, di mana pekerjaan dari Kementerian PUPR ada di bawah dan langsung pertanggungjawaban kepada Kepala Negara alias Presiden. Di tahun 2023, Kementerian PUPR bakal membuka lowongan untuk WNI yang punya komitmen tinggi untuk jadi calon aparatur sipil negara atau calon pegawai negeri sipil. Ya, teman-teman. Kalau dikatakan di sini bahasanya adalah CPNS, berarti bisa didaftar juga oleh fresh graduate. Ya, kalau P3K tentu bisa didaftar oleh teman-teman yang sudah memiliki pengalaman minimal 3 tahun. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Hal ini sempat dibicarakan juga dalam pertemuan Aswar Anas dan Basuki Hadi Mulyono belum lama ini. Usulan formasi dari Kementerian PUPR buat CPNS 2023 ini pun disebut masih dalam proses validasi, yakni sebanyak 20.445 lowongan. Jadi cukup besar bagi teman-teman yang ingin berminat mendaftar di Kementerian PUPR di tahun ini. Ada usulan formasi Kementerian PUPR tahun 2023 sebanyak 20.000. Ini usulan ya, kita tidak mengetahui berapa yang diterima ya, apakah seluruhnya ataukah sebagian atau berapa nanti pasti akan diumumkan pada waktunya. Yang penting teman-teman sudah bisa lega bahwa Kementerian PUPR tahun ini membuka lowongan cukup besar untuk teman-teman daftar ya, ungkap Aswar Anas di akun Instagramnya. Di akhir unggahan, Aswar Anas pun mendoakan sosok yang kerap muncul di berbagai event sebagai fotografer ini sehat dan lancar selalu Pak Bas, pungkasnya. Nah, itu dia ya informasinya. Maka teman-teman perlu persiapkan diri. Jika teman-teman ingin lulus seperti mereka semua ini, ya, silakan persiapkan diri. Kami memiliki buku, kami memiliki modul, kami memiliki tryout yang bisa teman-teman gunakan yang ingin mendaftar di kementerian dan ingin lulus di Kementerian PUPR. Kita baca beberapa testimoni. Ini beberapa testimoni yang sempat saya cari pada malam hari ini. Sebenarnya ada banyak sekali ya, tetapi yang saya tampilkan pada malam hari ini yang tampil paling depan di layar HP saya. Nah, di sini ada juga ini ada nomor ya, saya belum catat namanya, makanya saya sembunyikan sebagai privasi ya. Di sini dia menyatakan bahwa terima kasih buat soal-soalnya dan grup telegramnya yang banyak berbagi info penting. Saya tanya lulus ya? Saya lulus Kementerian PUPR. Alhamdulillah, semangat ya, pemberkasannya jangan sampai ada yang terlewat. Turut senang mendengarnya. Terima kasih banyak ya Kak. Nih ya salah satu teman kita. Cuma sayangnya saya belum tanya dia lulus di teknik jalan jembatan Kak atau apa, saya belum tanya dia. Sempat tanya ya. Di sini juga ada Ibu Haji Sriwati. Ini sempat pesimis ya, kalau teman-teman nanti saya bukakan scroll chatnya beliau sebelumnya sempat mengatakan bahwa saya pesimis atau saya kurang mampu menghafal ya. Saya berikan informasi bahwa jangan menghafal Bu, tolong coba dipelajari saja, dibaca-baca bukunya, dibaca-baca modulnya, mudah-mudahan ada yang nyangkut. Ternyata setelah pengumuman saya tidak menyangka Ibu Haji ini menginformasikan bahwa ini, alhamdulillah saya lulus P3K Pak, terima kasih modulnya sangat membantu sekali.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senang sekali dengarnya Bu Haji. Saya panggil dia Bu Haji ya, karena sebelumnya saya sebenarnya nggak tahu dia sudah haji dan lama bertugas sebagai honorer. Dan tahun ini Alhamdulillah terangkat menjadi P3K di PU Maros ya, Sulawesi Selatan ini makanya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sampaikan, iya tinggal pemberkasan, jangan sampai ada berkas yang tidak masuk. Develop, iya Pak. Ini bahasa Makassar ya, bahasa orang di Sulawesi Selatan, iya Pak ya, seperti itu. Nah, ini juga ada junior saya, ternyata dia melihat YouTube saya di channel ini Almahya. Ini ada Salma, dia adalah sipil angkatan 08 di Poltek ya. Dia junior saya di sipil Poltek dulu ya, sebelum saya melanjutkan kuliah di ITS Surabaya. Nah, di sini saya coba menanyakan, saya ingin memastikan apakah dia lulus atau tidak ya. Di sini saya tanyakan, Assalamualaikum, lulus P3K yang tes terakhir? Dijawabnya, Waalaikumsalam. Iya Kak, Alhamdulillah sudah berkantor di BPJN Sulbar. Terima kasih banyak Kak, buku sama modulnya membantu sekali. Alhamdulillah, saya jawab Alhamdulillah, selamat. Iya Kak. Oh, ini dia merekomendasikan buku kami ke teman-teman yang lain, padahal saya tidak meminta ya. Ternyata ini ibu juga ini Alhamdulillah juga merekomendasikan buku kami ke beberapa orang temannya. Sempat ada yang lakukan order dan memberitahu saya dapat informasi dari buku kami dari Ibu Haji Sri ya, seperti itu. Padahal saya tidak meminta untuk membantu memasarkan atau merekomendasikan buku. Kalau memang dirasa bermanfaat dan bisa bermanfaat untuk orang banyak, silakan di-share. Nah, ini juga ya ada, mohon maaf nanti saya sensor ini. Di sini menginformasikan, hanya sekedar membagi pengalaman Pak, dengan adanya modul ini sangat membantu pada saat ujian. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya Pak, sukses selalu. Nah, itu ya teman-teman, kisah-kisah sukses teman kita yang berhasil tembus P3K. Sebenarnya ada banyak, tapi itu saya tidak bisa menampilkannya semua. Mudah-mudahan di tahun ini giliran kamu yang menonton video ini sekarang bisa lulus di Kementerian PUPR. Meskipun saya bertugas di PUTR di Provinsi Sulawesi Selatan, saya sangat bangga, saya sangat senang melihat teman-teman saya, adik-adik saya, dan juga senior-senior saya bisa lulus bahkan di Kementerian PUPR ya. Untuk kamu juga yang berada di daerah, yang ada di kabupaten, kota maupun provinsi yang ingin mendaftar di PU-nya masing-masing, silakan miliki buku kami yang ini agar teman-teman bisa punya panduan bahan belajar untuk bisa lulus Kementerian PUPR atau di PU daerah masing-masing. Semoga ini bermanfaat ya. Sekian, terima kasih. Saya doakan semoga lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.